Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan Framework CodeIgniter 3. Dan di video kali ini kita akan masuk pada menu data gaji, masih di halaman pegawai. Oke, jadi langsung saja kita akan buka text editor kita. Kemudian di folder pegawai yang ada di dalam controllers, kita klik kanan new file, kemudian kita save as dengan nama data gaji.php. Oke, kita bisa copy saja ini dari dashboard pegawai ya. Lalu kita paste di data gaji. Oke, ini nama kelasnya data gaji. Kemudian ini adalah function index kita. Kita buat di sini untuk title-nya data gaji. Kemudian view utamanya kita ganti menjadi data gaji. Nah, sekarang kita tinggal buat view ini data gaji ya di folder pegawai yang ada di folder views. Klik kanan di folder pegawai, new file, kita save as dulu dengan nama data gaji.php. Oke, kemudian kita bisa copy ya, kita bisa copy blank template kita seperti biasa. Kita paste di sini. Kemudian kita buat sebuah tabel ya, kita buat sebuah tabel di sini. Nah, kemudian kita akan tampilkan beberapa data gaji. Nah, di sini kita buat kelas dulu, table, kemudian table slip, table border. Sini TR, lalu TH. Yang pertama kita masukkan bulan / tahun. Kemudian TH lagi, kita masukkan gaji pokok. Kemudian setelah gaji pokok, tunjangan transportasi. Kemudian uang makan. Lalu kita masukkan potongan gaji ya. Kemudian total gaji. Dan terakhir kita juga buat nanti button untuk cetak slip gaji. Jadi cetak slip. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita akan tampilkan datanya di bawah, di sini ya, di bawah sini. Kita buat tag tr dulu, lalu tag td. Oke, ini kita save dulu. Kita coba cek apakah save dulu. Kita coba cek apakah view-nya sudah muncul. Kita refresh, kemudian klik di data gaji. Oh, page not found. Oh, salah. Ini nama controllernya salah ya. Ini salah, kita ganti dulu di template pegawai, lalu sidebar, kita ke data gaji, kita ubah style penulisannya ke camel case, jadi G-nya kita buat huruf besar. Oke, back lagi, lalu kita klik data gaji. Oke, sudah muncul di sini untuk data gajinya ya. Jadi nanti kita akan tampilkan data gajinya di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menampilkan data gajinya? Kita akan membuat query ya. Kita akan membuat query di controllersnya di sini. Oke. Jadi ini kita bisa hapus dulu. Mulai dari text select. Oke. Nah, ini kita enter saja supaya tidak bingung. Nah, di sini kita buat select bintang ya. Select bintang. Oh, sorry, jangan bintang ya.
karena kita tidak ambil semua data, kita ambil beberapa data saja. Yang pertama, kita ambil data dari tabel pegawai. Data pegawai. Data yang kita ambil adalah yang pertama nama pegawai ya. Kita ambil nama pegawai, koma. Kemudian kita ambil contohnya NIK. Nah, masih di data pegawai, tabel data pegawai, kita ambil data NIK. Kemudian koma, kita ambil data selanjutnya, kita ambil dari data jabatan ya. Data jabatan, data yang kita ambil dari tabel data jabatan adalah gaji pokok tentunya. Nah, gaji pokok. Kemudian masih di data jabatan, kita ambil tunjangan transportasi ya, TJ transport. Kemudian kita ambil lagi uang makan ya, masih di data jabatan. Titik uang makan. Kita sesuaikan dengan data-data yang di sini tadi, gaji pokok, transportasi, uang makan. Kemudian selanjutnya kita juga ambil data dari tabel kehadiran ya. Data kehadiran yang kita ambil dari tabel kehadiran itu adalah alpanya, jumlah alpanya. Kenapa? Karena nanti di sini kita ada potongan gaji. Jadi potongan gaji ini kita akan hitung dari jumlah alpa dikali dengan jumlah potongan gaji yang ada di tabel potongan gaji yang ada di sini. Nanti kita juga buat query untuk memanggil data di tabel ini. Oke. Nah, kemudian kita akan ambil lagi data dari data kehadiran, yaitu kita ambil bulan ya. Kita akan ambil dari sini. Nah, kita ambil bulan ini karena nanti kita masukkan di sini. Di sini ada kolom bulan dan tahun. Jadi kita ambil koma lagi. Data kehadiran yang kita ambil adalah data bulan. Oke, kemudian kita ambil lagi dari tabel kehadiran, yaitu ID kehadiran. Ya, ID kehadiran ini data kehadiran, kita ambil ID kehadiran. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan kenapa kita ambil ID kehadiran ini. Kemudian kita ambil datanya from data pegawai. Selanjutnya kita inner join ya. Inner join karena di sini tadi kita menggabungkan beberapa tabel, ada data jabatan, kemudian juga ada data kehadiran. Kemudian kita inner join, kita cari data yang ada di dalam tabel data kehadiran dan data tersebut ada di dalam tabel data pegawai. Jadi kita masukkan dulu di sini data kehadiran, tabel data kehadiran on. Data kehadiran. Data kehadiran titik NIK sama dengan data pegawai titik NIK. Nah, kalau kita lihat di tabel data kehadiran ini ada NIK ya. NIK ini sama dengan NIK yang ada di dalam tabel data pegawai. Nah, yang ini. Kita kembali lagi ke sini, kemudian kita inner join lagi dengan tabel data jabatan. Inner join data jabatan, on, kita ambil data yang sama yaitu nama jabatan. Data jabatan titik nama jabatan sama dengan data jabatan titik jabatan. Jadi jabatan yang ada di dalam tabel data pegawai itu sama dengan coba kita lihat dulu, jangan sampai salah ininya. Data jabatan, coba kita ke data jabatan.
nama fieldnya adalah nama jabatan, betul ya. Nah ini nama jabatan. Kemudian, oh sorry, ini bukan data jabatan ya. Ini data pegawai maksudnya. Nah, data pegawai. Nama fieldnya adalah nama fieldnya pegawai. Nama fieldnya jabatan ya. Oke, kemudian, nah di sini data yang kita ambil, kalau misalnya query-nya seperti ini, ya, kalau query-nya seperti ini, maka semua data yang ada di data kehadiran itu akan tampil semua, teman-teman. Sementara kita ingin data yang tampil itu adalah hanya data yang login. Yang login tadi di sini adalah Dodi ya. Jadi kita ingin data yang tampil nanti di sini itu hanya datanya si Dodi. Kalau misalnya yang login boy ya, di sini yang login boy, maka kita pengennya itu yang tampil datanya hanya datanya si boy. Data si Dodi itu tidak tampil. Maka kalau query-nya seperti ini, maka yang tampil itu semua data akan tampil. Semua data kehadiran ini akan tampil di sini. Maka bagaimana caranya supaya yang tampil di sini itu hanya datanya si pegawai yang login. Jadi kalau misalnya yang login Dodi, maka data Dodi lah yang tampil di sini. Kalau misalnya yang login boy, maka data gaji boy yang tampil di sini. Maka caranya adalah kita coba cari apa data yang unik dari tabel dari tabel kehadiran ini. Sebenarnya kita bisa di awal ketika kita masih melakukan pembahasan di halaman admin, itu seharusnya lebih bagus itu kalau misalnya kita tambahkan ID pegawai di sini. Ya, tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur kita buat tabel ini sebelumnya. Kalau misalnya kita ngulang dari awal agak susah ya. Nah, untungnya di sini kita masih punya satu data yang unik, teman-teman, yaitu kita bisa menggunakan nick ya. Kalau nick itu pasti tidak ada yang sama ya. Ya, nick itu juga adalah salah satu kode yang unik. Jadi kita bisa menggunakan nick ini sebagai parameter untuk menampilkan data di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Coba perhatikan datanya boy. Di sini ada boy, gaji bulan September. Oke, di sini ada lagi boy, gaji bulan Oktober. Coba lihat, nicknya sama ya. Belakangnya 891. Di bulan September juga 891. Jadi kita bisa tampilkan datanya yaitu berdasarkan nick. Maka di query-nya, nah di sini kita tambahkan where ya. Where data kehadiran titik nick. Nah, kalau lihat di sini ya, di data kehadiran kita punya field nick. Jadi kita ambil berdasarkan nick. Nah, sekali lagi, nick ini mungkin agak kurang tepat ya. Lebih tepat kalau misalnya kita menggunakan ID pegawai. Yang ini, ID pegawai ini seharusnya dia dari awal kita masukkan di sini, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan nick saja. Oke. Jadi di sini kita ambil data kehadiran nicknya. Oke, where data kehadiran titik nick sama dengan, oke, nanti kita buat sebuah variabel namanya $nick. Nah, variabel nick ini adalah variabel dari data yang login. Kita akan ambil data si Dodi ya. Ketika dia login, maka datanya itu, data nicknya itu kita simpan ke dalam session sehingga nanti kita gunakan untuk query-nya di sini. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil data nick ini? Oke, sebelum kita akan ambil datanya, kita lanjutkan dulu query ini ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah query-nya selesai. Jadi kita bisa order dulu di sini. Order by. Nah, kita akan order by bulan ya. Bulan yang ada di dalam tabel data kehadiran. Jadi kita bisa buat di sini order by ya, data kehadiran titik bulan. Oke, kita akan urutkan secara descending, DSC. Oke, kemudian ini kita buat naik dulu ke atas. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengambil data nick yang login sehingga nanti kita bisa masukkan ke dalam variabel nick ini. Jadi caranya adalah kita akan buat dulu variabel nick
Oke, kita akan buat variabel nick di sini mungkin ya. Jadi ini kita ganti ID ini jadi nick. Sorry, huruf kecil semua, nick. Nah, kita ambil nicknya ini dari user data, name-nya nick. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita login, coba kita kalau misalnya kita vardam ya, coba kita vardam dulu nanti. Oke, kita vardam nick ini ya. Vardam $nick. Lalu kita die di sini. Coba save, lalu kita coba refresh. Nah, oke, jadi kita dapat 0 di sini ya. Kenapa 0? Karena kita belum panggil session ini di welcome. Jadi kita akan ambil dulu datanya di sini. Oke, kita buka welcome, kemudian kita tambah lagi di bawah ID pegawai. Kita copy, kemudian kita ambil nick-nya. Nah, di sini kita ambil nick. Ini jadi nick. Oke, kemudian kita back lagi, kita coba login ulang. Oke, Dodi 123. Kita klik di data gaji. Nah, maka kita bisa dapat nicknya si Dodi ini adalah belakangnya 890. Coba cek. Nah, betul ya, 890. Jadi, nanti kita akan menampilkan data. Ya, kita akan menampilkan data dari tabel data kehadiran ini berdasarkan nick ini. Oke. Nah, jadi ini kita close dulu. Vardamnya coba kita hapus. Kita save. Sekarang kita tampilkan datanya terlebih dahulu di view ya, data gaji. Kita buka lagi data gaji. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan datanya di view kita. Jadi di sini kita bisa for each, buka tag PHP. For each $. Nah, ini kita ganti ya. Nah, ini kita ganti menjadi gaji. Oke, gaji. Oke. Kemudian ini kita for each $gaji $G. Kemudian kita tutup dulu for each-nya di sini, buka tag PHP, lalu and for each. Oke, kita akan tampilkan untuk gaji terlebih dahulu, bulan dan tahun ya. Jadi kita bisa buka tag PHP di sini, echo $bulan, $G ya, $G, lalu bulan. Oke, kemudian selanjutnya kita tampilkan untuk gaji pokoknya. Oke, gaji pokok, jadi kita buka tag TD lagi, buka tag PHP, echo $, sebelum dollar dulu kita buat number format ya, number format $G, kemudian gaji pokok, kemudian kita buat untuk format rupiahnya, koma 0, koma, petik, koma, petik lagi, Oke, kemudian koma, petik, titik. Nah, kemudian di sini kita tambah RP. Untuk data tanjungan transportasi dan uang makan kita bisa copy dari sini. Kita paste di bawahnya. Ini jadi TJ transport. Lalu ini jadi uang makan. Kemudian untuk potongan gaji, potongan gaji itu kita akan for each dulu. Kita akan panggil data dari tabel ini ya, potongan gaji. Jadi kita buat query-nya di sini untuk potongan gaji.
$data potongan, kita buat inisialnya potongan sama dengan $this. Kita gunakan di sini model kita penggajian model. Kita gunakan metode getData. Kita ambil data dari tabel potongan gaji. Oke, kemudian kita result. Nah, kemudian untuk mengambil potongan gajinya, itu kita ambil dulu data dari query ini ya. Oke, kita bisa buat di sini. Kita buka tag PHP, lalu for each $potongan $p. Oke, tutup dulu for each-nya, buka tag PHP and for each. Kemudian kita buat contohnya di sini variabel potongan sama dengan $p. Kita ambil field JML potongan. JML potongan ini kita ambil dari tabel ini ya, tabel potongan gaji. Nah, yang ini. Jadi ini adalah potongan per harinya. Kemudian kita ambil variabel ini untuk menghitung jumlah alpanya, jumlah potongannya. Tapi sebelumnya kita ambil dulu data alpanya, jumlah datanya. Jadi kita buat di sini tag PHP, lalu $pot gaji, potongan gaji sama dengan $g alpha. Nah, $g alpha ini itu kita ambil dari data kehadiran. Nah, yang ini jumlah alpanya, karena tadi di query-nya itu kita sudah panggil datanya. Yang ini ya, kita ambil data dari tabel kehadiran, nama fieldnya alpha, maka di sini kita bisa panggil datanya dikali jumlah potongan per harinya. Kita ambil dari variabel potongan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja variabel potongan ini di tabelnya, di kolom potongan. Nah, ini variabel potongan pot_gaji kita pindahkan ke sini. Oke, selesai untuk potongan gaji. Sekarang kita masuk ke total gaji. Oke, kita paste lah, kita copy lagi ini, kita paste di sini. Kita tinggal tambah saja setiap komponen-komponen gajinya. Yang pertama mulai dari gaji pokok. Gaji pokok ditambah tunjangan transport, ditambah lagi uang makan. Sorry. Bukan di sini ya, di sini. Kemudian dikurang potongan gaji. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat tombol untuk cetak slip gaji. Oke. Kita buat tag TD di sini lagi, lalu kita buat tag A. Kita buat tag center dulu ya, supaya nanti tombolnya ada di tengah, tag A. Oke, untuk href-nya kita buka tag PHP, nanti kita buat sebuah metode di dalam controller kita. Kita buka tag PHP lalu echo base URL pegawai /data gaji / kita buat nanti nama metodenya cetak slip. Nah, cetak slip ini kita akan cetak berdasarkan ID kehadiran ya, berdasarkan ID kehadiran. Jadi kita buat /, kita tambahkan di sini $g ID kehadiran. Nah, makanya tadi kenapa kita ambil data dari tabel kehadiran, nama fieldnya ID kehadiran. Jadi ini kita gunakan untuk membuat button cetaknya. Jadi nanti kita akan cetak berdasarkan ID kehadiran ya. Lalu di sini
kita buat tag I. Oke, kelas font awesome FAS FA print. Kemudian di tag A-nya, setelah tag A, ini kita buat kelas. Kita tambahkan btn sm, lalu btn primary saja. Nah, sekarang kita coba save. Lalu kita lihat hasilnya. Refresh. Oh, ada yang salah. Coba kita lihat di line 23. View pegawai data gaji. Line 23. Oke. Nah, di sini sebenarnya nggak ada yang salah ya. Oh, di sini teman-teman. Jadi ini kan sama dengan ini kan seharusnya masuk di dalam tag PHP ya. Tapi di sini kita keluarkan. Caranya sebenarnya ini kita bisa bungkus di dalam tag PHP saja. Nah, seperti ini. Tapi kebanyakan tag PHP ya, nggak apa-apa. Oke, kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul ya. Bulan, gaji pokok, tunjangan transport, uang makan, potongan gaji pokok, dan slip gaji. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti di video berikutnya kita akan masuk ke cetak slip gaji ya. Kalau teman-teman lihat di sini kita sudah tambahkan ID, data kehadirannya. Ini 11, ini 7 ya. Oke, kemudian juga tadi kita sudah, nah di sini ya, kita order by data kehadiran bulan berdasarkan bulan dan descending. Jadi data yang muncul paling atas itu data yang paling terakhir. Data yang paling terakhir kan bulan Oktober ya. Oke, bulan Oktober karena lebih duluan September dibandingkan Oktober. Jadi lebih data yang paling terakhir adalah data bulan Oktober. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti.